Oke, sekarang kita bahas tes wawasan kebangsaan materi butir-butir nilai Pancasila. Ini sumbernya dari TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Kita mulai dari sila yang pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini yang kita highlight adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sama ya, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini sama, nggak usah di-highlight lagi. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, ini yang kita highlight adalah sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Lalu yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini yang kita highlight, membina kerukunan antar sesama umat beragama. Lalu yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak perlu kita highlight. Nomor 6, mengembangkan sikap saling hormat menghormati. Nah, sikap saling menghormati ini sama seperti butir nomor 3 ya, saling menghormati. Ini nggak perlu kita highlight. Lanjut ke butir nomor 7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kita highlight ya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Jadi yang sila pertama ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, sila pertama ini terkait dengan ketuhanan, segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan dan agama. Terus yang kedua, menghormati. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan kepercayaan dan ketakwaan. Yang kedua, sikap menghormati dan bekerja sama. Nah, udah ini aja. Nomor 2, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita highlight satu persatu. Butir nomor 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui dan memperlakukan. Nah, ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Kita highlight. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Nah, ini persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Nah, ini kita highlight. Ini sama aja dengan HAM ya, ini ya, poin nomor 2 ini. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ini nggak perlu kita highlight karena ini masih masuk sesuai dengan butir nomor 1 ya tadi ya. Oh enggak nih, salah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini kita highlight saling mencintai. Lalu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan bebas lirah. Ini kita highlight tenggang rasa dan bebas lirah. Bebas lirah itu semacam menjaga perasaan orang lain gitu ya. Yang kelima adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, sikap tidak semena-mena ini kita highlight. Lalu yang nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini kita highlight. Sebenarnya mirip dengan yang poin nomor 2 ya. Nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini kita highlight. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini kita highlight. Nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini mirip dengan poin nomor 9 ya. Kita highlight.
bagian menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, dari poin-poin yang udah kita highlight ini, kita bisa simpulkan ya bahwa sila nomor 2 ini berkaitan dengan kemanusiaan atau HAM. Nah, yang perlu kita catat adalah di sila nomor 2 ini memperlakukan manusia setara. Nah, setara ini dari sini nih. Nomor 1, poin 1 dengan poin 2 ini intinya memperlakukan manusia setara dan sesuai hak dan martabatnya. Lalu poin 3 sampai poin 5 ini kita bisa simpulkan intinya saling menghargai dan tidak semena-mena. Lalu melakukan kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Nah, ini aja yang perlu kita highlight. Lalu selanjutnya kita masuk sila yang ketiga. Sila yang kedua ini nanti nilai-nilainya akan mirip dengan sila yang kelima ya, nanti kita bahas ya. Kita masuk ke sila nomor 3, sila Persatuan Indonesia. Nah, di sila yang nomor 3 ini ada 7 butir. Yang butir yang pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kita lihat ini ya. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini sama dengan nomor 2 mirip ya, kita nggak perlu highlight. Yang nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ini. Cinta tanah air dan bangsa, kita highlight. Nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini mirip dengan nomor 3 ya. Kalau kita cinta terhadap tanah air, pastinya kita bangga. Lalu yang nomor 5, memelihara ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, damaian. Nah, ini memelihara ketertiban dunia, ini kita highlight. Lalu yang nomor 6, mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Ini nggak perlu kita highlight. Intinya sih sama dengan judul ya, Persatuan Indonesia ya, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Lalu nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini mirip-mirip nih. Nomor 7 mirip dengan nomor 6, memajukan pergaulan demi persatuan. Jadi intinya adalah di persatuan dan kesatuan bangsa, ini intinya. Oke, dari 7 butir sila yang ketiga ini kita bisa simpulkan ya bahwa yang sila yang ketiga ini adalah berkaitan dengan persatuan bangsa. Jadi segala sikap yang mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini masuk ke sila yang nomor 3. Lalu cinta terhadap tanah air nih, dan memelihara ketertiban dunia. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Kita ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila yang keempat ini ada 10 butir. Kita mulai dari nomor 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini yang kita highlight nih. Mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, kita highlight. Lalu nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak, ini kita highlight. Yang nomor 3,
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah kita highlight. Nomor 4, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini mirip dengan poin nomor 3 ya, kita nggak perlu highlight. Nomor 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang kita highlight. Nomor 6, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Ini kita highlight bagian menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Lalu nomor 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini kita highlight mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini kita highlight bagian percaya kepada wakil-wakil. Nah, dari 10 poin ini kita bisa simpulkan ya bahwa sila yang keempat ini membahas tentang utamanya tentang permusyawaratan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam permusyawarahan. Nah, ini kita bisa lihat di poin 1 sampai poin 7 ya. Jadi dalam satu musyawarah itu tentunya semua pendapat itu dihormati ya. Semua pendapat dihormati. Lalu tidak boleh memaksakan kehendak. Semua mempunyai kedudukan yang sama, dan kalau sudah mencapai sepakat, nah kesepakatan musyawarah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dan hasil musyawarah harus untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini dari poin nomor 1 sampai poin nomor 7 ini berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dilaksanakan dalam sebuah permusyawaratan. Lalu untuk nilai yang selanjutnya adalah kepercayaan kepada wakil-wakil. Nah, lalu yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada 11 butir ya. Kita mulai dari butir nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini kita highlight bagian kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu nomor 2, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini adil, kita highlight. Nomor 3, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Keseimbangan antar hak dan kewajiban kita highlight. Nomor 4, menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain kita highlight ya, menghormati hak orang lain. Nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini poinnya nomor 5 di sini. Memberi pertolongan agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Ini kita highlight ya, ini penting. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk sesuatu yang bersifat pemerasan. Bersifat pemerasan. Ini kita highlight. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Pemborosan dan gaya hidup mewah ini kita highlight, ini penting. Tidak menggunakan hak milik untuk tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Berarti intinya tidak merugikan kepentingan umum ini ya. Kita highlight. Suka bekerja keras, ini kita highlight, ini penting, ini tidak ada di sila yang lain. Lalu suka menghargai hasil karya, ini hasil karya orang lain ini juga penting nih, tidak ada di sila-sila yang lain, tidak ada ini. Yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang nomor 11 ini, kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini kita highlight. Kalau tadi di sila yang
ke berapa tadi, kita lihat tadi ada sila yang kedua. Nah, tadi sila yang kedua ini kan nomor 7, Gemal melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kalau sila yang kelima, kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Nah, ini sering tertukar-tukar nanti antara sila nomor 2 atau sila nomor 5. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh-contoh sikapnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tebak sikap. Tebak sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Sini ada 17 contoh sikap. Nah, tugas kita menebak sikap-sikap ini termasuk dalam nilai Pancasila secara dasar ya. Nah, nomor 1, menjenguk teman yang sedang sakit. Ini antara sikap yang nomor 2 antara sila yang nomor 2 atau sila yang nomor 5 ya. Menjenguk teman yang sedang sakit ini masuk sila yang kedua. Kenapa yang kedua? Kita lihat sila yang kedua tadi. Sila yang kedua butir nomor 3 dan 4 ya. Ini saling mencintai dengan rasa dan bebas lira. Ini masuk ke butir nomor 3 dan 4, termasuk untuk sikap misalnya membantu tetangga, terus hormat kepada orang tua. Nah, itu termasuk dalam sila yang kedua juga. Nomor 2, mengikuti pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW, pemilu, itu masuk ke sila yang nomor 4. Kenapa nomor 4? Kita lihat sila nomor 4. Sila nomor 4 ini masuk ke butir nomor 10 yang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai. Nah, untuk mendapatkan wakil-wakil yang dipercayai ini kan perlu pemilu. Nah, pemilu itu atau pemilihan ketua RW atau pilpres itu kan bentuk lain dari permusyawaratan dalam satu negara untuk memilih pemimpin. Nah, itu semua pemilu itu masuk di sila nomor 4. Lalu sikap selanjutnya, mematuhi peraturan, mematuhi lalu lintas. Ini masuk ke sila nomor 4 juga ya. Nomor 4. Kenapa sila nomor 4? Kita lihat sila nomor 4 bagian nomor 5, 6, dan 10. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan. Poin nomor 5. Jadi semua peraturan itu kan hasil dari keputusan musyawarah ya. Nomor 6, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Ini juga. Nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil. Jadi setiap peraturan, termasuk peraturan lalu lintas, itu kan pasti hasil dari suatu musyawarah ya. Musyawarah wakil-wakil kita, bisa DPR, bisa polisi, bisa pemerintah gitu ya. Jadi tadi mencerminkan sila yang ke-4. Lalu sikap nomor 5, mencuri barang berharga untuk berjudi. Nah, ini ada dua sikap nih ya. Sikap yang pertama mencuri, yang kedua berjudi. Nah, ini tapi kita fokus pada pencurinya ya, jangan terkecoh untuk berjudinya ya. Sikap mencuri, nah itu masuk sila yang ke-5. Kenapa sila yang ke-5? Coba kita lihat seperti butir nomor 5 melanggar butir nomor 4,
Lalu butir nomor 8. Nah, menghormati hak orang lain dan mengabaikan kepentingan umum. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya sikap nomor 6, mengikuti penggalangan dana untuk korban banjir. Ini masuk sila yang kedua. Kenapa kita lihat sila yang kedua tadi? Poin nomor 7, Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, tadi kan mengikuti penggalangan dana, ini kan kegiatan kemanusiaan ya. Lalu sikap nomor 7, menarik ojek siang malam untuk kebutuhan keluarga. Nih jelas ya, ini masuk sila yang kelima. Tadi sila yang kelima ada poin bekerja keras. Nah, ini ya. Lalu sikap selanjutnya, menggelapkan dana infak masjid. Menggelapkan ini sama aja dengan korupsi ya. Menggelapkan dana infak masjid. Nah, jangan terkecoh dengan kata-kata masjid. Masjid berarti, nah ini berarti agama Islam, berarti sila yang pertama, bukan ya. Ini kita fokusnya pada menggelapkan dana atau korupsi. Itu masuk ke sila yang kelima. Kenapa sila yang kelima? Karena ini poin nomor 8. Poin nomor 8 adalah merugikan kepentingan umum. Nah, ini. Lalu selanjutnya poin sikap nomor 9, menonton drama Korea di website ilegal. Ini jelas ya. Ini juga bisa terkecoh nih. Drama Korea atau website ilegal. Nah, kalau drama Korea ini kan bisa masuk di sila yang ketiga ya. Tentang persatuan ya, tentang mencintai tanah air, bangga terhadap tanah air. Nah, kalau website ilegal ini masuk ke sila yang kelima. Ini hasil karya orang lain. Nah, ini kalau menonton drama Korea di website ilegal. Nah, ini kita fokusnya di website ilegalnya. Jadi ini masuk ke sila yang kelima. Nah, kalau sikap nomor 10, mempelajari kebudayaan hip hop. Nah, ini karena cuma ada satu sikap ya, mempelajari kebudayaan hip hop, berarti ini masuk sila yang ketiga ya. Yang ketiga, butir tentang kebanggaan terhadap tanah air ya. Lalu yang sikap nomor 11, berbagi takjil untuk buka puasa. Ini jelasnya ini tentang bekerja sama dalam keyakinan ya, dalam berketuhanan. Nah, ini yang nomor 1 ya. Lalu sikap nomor 12, TNI latihan perang dengan negara lain. Ini sama aja dengan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini masuk sila yang kedua. Sila yang kedua. Nah, kita lihat sila yang kedua tadi masuk butir yang keberapa? Masuk butir yang nomor 10, yang menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu sikap selanjutnya, melakukan bully di media sosial. Nah, bully di media sosial antara sila yang kedua atau sila yang kelima. Kita lihat dulu sila yang nomor 2 ya. Sila yang nomor 2 itu bully di media sosial. Nah, dia melanggar ini, melanggar saling tenggang rasa dan bebas selera, saling mencintai. Nih, kalau
Sekarang kita lihat ya, sila nomor 5 ya. Sila nomor 5 sepertinya nggak ada ya, berarti tadi adalah sila nomor 2 ya. Nah teman-teman, tadi kan udah dibahas tuh Pak sikap dari mulai nomor 1 sampai nomor 13. Untuk selanjutnya nomor 14 sampai 17 coba dikerjain. Jawabannya ditulis di komen ya. Untuk jawaban yang benar nanti aku like. Contoh soal yang pertama, Andi adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah cerita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini yang pertama, Andi menyebarkan berita hoax ya. Andi menyebarkan berita hoax. Lalu ditegur sama temannya, katanya bisa terancam Undang-Undang ITE. Nah ini kira-kira masuk sila yang pertama. Masuk sila yang berapa? Kalau yang pertama jelas enggak ya, pertama kan tentang ketuhanan. Yang kedua tentang kemanusiaan. Berita hoax berkaitan dengan kemanusiaan, kayaknya enggak ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, tadi katanya bisa menyulut perpecahan, ini bisa jadi. Yang keempat, tentang musyawarah, enggak. Yang kelima, keadilan sosial, enggak ya. Berarti sila yang ketiga tentang persatuan. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2, pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto SA, ini secara pelakunya ya, memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan Jamaah Ansartud Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke. Nah ini pelaku penusukan. Ini pelaku penusukan. Oh ini pelaku penusukan. Ini ada sikap ini ya, pelaku penusukan, tapi yang menusuk ini adalah anggota JAD, Jamaah Ansartud Daulah. Nah ini bisa mengecoh ini ya, Jamaah Ansartud Daulah ini kan seperti organisasi keagamaan ya, padahal ini hanya organisasi biasa gitu ya. Maksudnya kita jangan terkecoh untuk memilih sila yang pertama, soalnya yang menjadi pokok itu adalah sikap penusukan ini, penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Nah, kalau penusukan itu masuk sila berapa? Sila yang pertama jelas tidak ya. Sila yang kedua kemanusiaan mungkin. Sila yang ketiga persatuan enggak ya. Yang keempat permusyawaratan enggak. Sila yang kelima keadilan sosial mungkin ya. Sekarang kita lihat sila yang kedua dulu, kira-kira masuk ya. Sila yang kedua penusukan tuh. Oh ini masuk yang poin kelima ya, penusukan, sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oh berarti tadi soal nomor 2 masuknya di sila
Iya bener, sila yang kedua ya, yang nomor 5, yang sila nomor 5 enggak ya. Oke. Contoh soalnya udah semua teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa